Kamu dengarkan dia langsung. Siapa tahu dengan kamu ketemu langsung dengan Bu Mita, kamu lebih tentram, kamu akan lebih tenang. Ku cinta dia. Aku ngomong sama Arini, biar dia itu tahu kebenarannya. Mbak Rati, kenapa Mbak Rati mau melakukan ini? Apa artinya Mbak Rati percaya sama saya? Ya, karena kita sama-sama seorang ibu. Saya tahu rasanya gimana dibenci sama anak sendiri. Arini waktu tahu kenyataan saya sudah membohongin dia selama 30 tahun. Dia itu benci sama saya. Saya tahu rasanya. Rasanya itu makan gak enak. Tidur juga gak bisa. Bisanya cuma nangis terus. Jadi saya akan bantu menyampaikan semuanya ini ke Arini. Supaya dia itu bisa tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Aku nggak mau kalau kamu itu sampai dibenci sama Arini, anakmu sendiri. Mbak, makasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mbak Rati sudah membesarkan, merawat Arini. Sudah mencintai Arini dengan tulus seperti anak Mbak Rati sendiri. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mbak, maaf kalau boleh saya minta tolong satu aja. Tolong sampaikan ke Arini ya. Saya tidak pernah mengharapkan apapun dari Arini. Apapun, Mbak. Ya. Saya tulus menyayanginya. Kalaupun ada satu hal yang saya inginkan dari Arini, kalau Allah mengizinkan, saya hanya ingin mendengar Arini memanggil saya Bunda. Meskipun cuma satu kali aja. Ya udah, nanti aku bantu sampaikan. Sekarang kamu istirahat. Aku juga mau pulang. Sana istirahat. Saya pamit ya. Saat Mita bercerita tadi, aku nggak melihat kebohongan di matanya. Aku juga merasakan ketulusannya Mita terhadap Arini. Mungkin memang yang diceritakan Mita tadi itu benar adanya. Aku harus nemuin Arini sekarang. Aku pesen taksi online aja.
Ya Allah Gusti, aku merasa cukup lega karena sudah menceritakan yang sebenarnya pada Mbak Ratih. Mudah-mudahan Mbak Ratih bisa menceritakan semuanya pada Arini. Dan semoga setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Ratih, Arini bisa memaafkan kepergianku 30 tahun yang lalu dan tidak membenciku lagi. Supaya saat waktuku sudah tiba, aku bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Nuwun sewu, Bu. Ini saya sudah membereskan semua barang-barangnya Ibu. Terima kasih ya, Galuh. Sama-sama, Bu. Nuwun sewu, Ibu. Apa Ibu sudah siap berangkat ke bandara sekarang? Ya, saya sudah siap. Baik Ibu, kalau begitu saya siapkan dulu mobilnya. Mbak Galuh, tolong siapkan juga kopernya, saya langsung bawa aja ke bawah. Iya, Pak Darja. Monggo. Saya duluan ya, Ibu. Udah semuanya, Mbak? Iya. Ada yang nggak ketinggalan? Iya, Pak Darja. Sudah semua. Baik. Sudah, Darja. Sudah, Ibu. Oh ya, untuk mobil gimana cara ngembalikannya? Saya sudah koordinasi dengan admin rental mobilnya dan katanya mereka akan ambil mobilnya di bandara, Ibu. Ya sudah. Kita bisa berangkat. Monggo. Loh, Bu, halo. Ibu kesini kok nggak bilang-bilang sama siapa kesini? Ibu sendiri, Dok. Loh, kok sendirian, ada apa? Ada yang mau Ibu bicarakan sama kamu. Ya udah, oke. Ya udah masuk ya, Bu. Oke, masuk. Iya, Dok. Ibu mau minum apa, teh, jus gitu? Nggak usah, Dok. Ibu udah minum. Bu, Ada apa sih kok serius banget? Tadi Ibu ketemu sama Bu Mita. Ngapain Ibu ketemu sama Bu Mita? Ya, Ibu merasa kalau Bu Mita itu orangnya baik, Dok. Jadi Ibu bicara dari hati ke hati sebagai seorang ibu. Dia menjelaskan semuanya, Dok. Semuanya. Tentang masa lalunya. Dia juga cerita kalau dia terpaksa meninggalkan kamu sama bapakmu. Ya karena paksaan dari ibunya. Tapi dia nggak punya bukti untuk membuktikan omongannya itu sih, Dok. Bu Mita juga titip pesan kalau
Dia itu nggak mengharapkan apa-apa kok dari kamu. Dia nggak pengen apapun dari kamu. Kalau ketemu satu hal yang dia pengen, sekali aja kamu memanggilnya Bunda gitu. Iya, tapi kalau kamu nggak percaya juga nggak apa-apa, karena kan kita juga nggak ada bukti untuk membuktikan ucapannya, Tondo. Tapi Bu Rasa, Nduk, kasih kesempatan Bumita. Kamu dengarkan dia langsung. Siapa tahu dengan kamu ketemu langsung dengan Bumita, kamu lebih tentram, kamu akan lebih tenang. Sebenarnya ya Bu, kayaknya ada orang yang bisa kasih aku bukti. Siapa, Nduk? Nah, Mas Lingga waktu itu sempat ketemu sama orangnya. Jadi dia tuh dulu abdi dalamnya Kanjeng Ratu, ibunya Bumita. Oh, kalau nggak salah namanya Pak Sujono. Pak Sujono. Ibu kenal? Ayo, Ibu nggak kenal, Nduk. Tapi Ibu ingat tadi Bumita juga nyinggung nama Pak Sujono. Pak Sujono itu kayaknya bener dia abdi dalam dari ibunya Bumita. Dia kayaknya orang yang ngaku dari Yayasan Paru Indonesia yang ngasih uang bantuan buat operasi kamu, Nduk. Bener itu kayaknya nama abdi dalam Kanjeng Ratu Gusti Cempaka. Iya bener. Ya ampun. Ya Mas Lingga bilang sih ya waktu dia ketemu sama Pak Sujono dan tanyain soal masa lalunya Bumita, Pak Sujono bilang dia nggak tahu apa-apa. Kalau gitu gini aja, Nduk. Kamu coba, kamu yang ngomong sama Pak Sujono, kamu bilang kalau kamu itu anaknya Bumita, cucunya Gusti Kanjeng Ratu Gusti Cempaka itu. Ya siapa tahu kalau aku yang tanya Pak Sujono dia mau cerita yang sebenarnya. Iya, Nduk. Ya udah, kamu tanyain alamatnya sama Mas Linggamu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Loi. Mas, aku sama ibu mau pergi ketemu sama Pak Sujono. Kamu bisa anterin nggak? Pak Sujono? Kok tiba-tiba? Ya, aku soalnya mau tanya ke Pak Sujono soal masa lalunya Bumita. Rin, waktu itu aku sempat tanya. Tapi dia nggak bisa jawab apa-apa. Iya, tapi aku juga mau coba, Mas. Siapa tahu aku ini kan anaknya Bumita. Jadi mungkin aja kalau aku yang tanya, mungkin Pak Sujono mau jawab. Kamu anterin kan? Iya, aku bisa. Ngomong-ngomong, Pak Sujono itu siapa? Pak Sujono itu dulu abdi dalamnya Kanjeng Ratu, Mah, ibunya Bumita. Oh, ya udah kamu anterin hari ini deh ya. Iya, Mah. Oke. Iya udah, kita pergi dulu ya, Wi. Udah jalan sekarang kan, ntar kesorean. Awas pelan-pelan, Nduk. Mas pelan-pelan ya. Iya, udah. Nah, Ya. Mas, masih jauh rumah Pak Sujono? Masih sekitar 15 menitan lagi, Ri. Nduk, semoga kamu bisa dapat jawaban semuanya dari Pak Sujono, yo. Amin, Bu. Aduh, kayaknya aku harus hubungin Bapak biar Bapak bisa ikut memastikan. Oh, iya, Nduk. Ibu kasih tahu Bapak, yo. Nggak apa-apa tuh? Oh iya, coba ajak Bapak supaya dia bisa ikut sama kita, Bu. Iya, Nduk. Silakan. Ya. Ibu di mana tuh, Pak? Udah mau jam 12 loh ini. Bentar lagi pasti rame banget. Yo,
Ibu tadi pagi tuh bilang sama bapak, dia tuh mau ketemuan sama mertuanya mbakmu itu loh, katanya ada urusan opo gitu loh. Sebentar, Papa hubungin dulu ya. Oke, Pak. Loh, tadi ada telepon. Panjang, ribu, mau telepon sebentar ya.